Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, yang dimanapun Anda berada, dalam situasi kondisi apapun ya, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini di fikih nikah ada program baru, kita sebut saja Serasi, segmen rumah tangga Islami. Yang pada di segmen ini, di program ini akan banyak sekali yang menerangkan tentang apa saja sih yang berhubungan dengan rumah tangga ya. Jadi tidak spesifik nih ke bab ranjang aja, semua nanti akan dikuliti apa saja sih yang bersangkut paut dengan rumah tangga, tentunya secara Islami. Dan kali ini ada referensinya, ini diambil di dalam kitab Qisasul Anbiya ya, karangan Syekh. Ini karyanya Imam As-Sa'rabi, yang mana di dalam kitab ini ada suatu kisah dari salah satu seorang rasul, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah jika kita sudah mendengarkan kisah ini. Maka ini adalah ada kisahnya seorang nabi yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Coba didengar sampai selesai ya. Ada kisah yang sangat kait erat sekali dengan hubungan rumah tangga. Nah, sebelum kita melanjutkan akan kisahnya dari Nabi Ismail alaihi salam, harus kita ketahui ya bahwa Ismail bin Ibrahim. Berarti Nabi Ismail itu adalah putra lelakinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita sudah tahu ya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai dua istri. Yang pertama itu adalah Siti Sarah, dan yang kedua itu adalah Siti Hajar. Ditempatkannya terpisah dengan jarak yang sangat jauh sekali, bahkan bukan di kota yang berbeda ya, tetapi di negara yang berbeda. Awal mulanya bersama di negara Syam, kemudian Siti Hajar di tempat tinggalkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kita ketahui ya, kalau kota Syam itu kalau sekarang itu negara Palestina ya, negara Palestina. Sedangkan Mekah Al-Mukarramah itu adalah negara Arab Saudi, seperti itu. Nah, diceritakan dari Siti Sarah itu mempunyai anak laki-laki yaitu bernama Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian beranak pinak, lahirlah seorang nabi kembali, Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian terus ya beranak pinak sehingga menjadi golongan suatu kaum Bani Israel. Nah, ini dari Siti Sarah ya, dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kalau dari Siti Hajar itu kan sengaja ya, pada baginda Nabi Ibrahim itu ditempatkannya kan di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu jadi beranak pinak begitu ya, sampailah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baginda Nabi Muhammad itu kalau ditanya siapa sih nenek moyangnya, aki uyutnya gitu ya, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail alaihissalam ya, putranya Siti Hajar. Ini hanya sedikit hanya sedikit keturunan dari nabi yang harus kita ketahui juga. Ini adalah memang referensinya ada di dalam kitab ini. Nah, ini mohon maaf ya, saya tidak baca referensi kitabnya. Tapi insya Allah Pak sebelumnya sudah dimutalaah dulu. Maka intinya tuh kisahnya seperti ini. Jadi langsung deh ke kisahnya ya, yaitu ke kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Diceritakanlah Nabi Ismail itu sudah beranjak dewasa. Dan kebetulan memang ibundanya Siti Hajar pun sudah wafat. Nah, tetapi tetap ya, yang namanya bapak selalu mengunjungi silaturahmi menemui anaknya. Ya, pada suatu ketika pada tahun itu Nabi Ibrahim mau menengok gitu anaknya kepada baginda Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi pada saat itu memang Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwa anaknya itu sudah menikah, Nabi Ismail itu. Dikarenakan ya bayangkan ya, dengan kondisi yang sangat begitu jauh, berbeda negara, beda dengan zaman sekarang, meskipun jauh kan sekarang bisa jauh. Kalau dulu kan belum ada teknologi seperti itu. Nah, jadi Nabi Ismail itu menikah dengan seorang wanita masih asli ya dari kaum Arab, dengan golongan Jarhum. Ini masih asli ya, masih asli dari daerah Arab. Sampailah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, biasa assalamualaikum mungkin ya kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kaget. Dikarenakan di rumahnya Nabi Ismail itu menemui ada sosok seorang wanita, seorang perempuan yang baru pertama kali ditemui. Kata baginda Nabi Ibrahim, siapakah anda? Mungkin gitu, wahai anakku gitu ya. Kemudian wanita tersebut mengatakan kalau aku adalah istrinya Ismail. Seperti itu. Kemudian menanyakan ayah handanya Nabi Ibrahim, sekarang kemana anakku?
suamimu sekarang kemana? Ya seperti biasa. Istrinya gitu bilang gitu ya. Berarti ke mertua ya, kepada baginda Nabi Ibrahim. Seperti biasa, suamiku tuh setiap hari cari nafkahnya itu cuman hanya bisa seperti biasa. Suamiku tuh setiap hari itu kalau mencari nafkahnya itu berburu gitu katanya ke hutan gitu ya, berburu ke hutan. Kemudian mencari kayu bakar. Cuman itu kebiasaan suamiku katanya. Nah, terus mungkin ini menantuku ya, mungkin ya. Nabi Ibrahim ini dari tadi kok belum dipersilahkan duduk gitu ya, jangankan mengambil minuman gitu. Maka Nabi Ibrahim pun berkata nih kepada menantunya, nak, apakah kamu punya sesuatu yang bisa kau suguhkan padaku? Kata ayahandanya ini Nabi Ibrahim ya, kata bapak mertua. Masya Allah, ini menantunya bilang aku gak punya apa-apa. Bayangkan ini mertua datang, ini bukan dari kota sebelah loh, ini dari beda negara. Kebayang gak capeknya Nabi Ibrahim alaihi salam mengunjungi anaknya yang berbeda negara. Lagian kan dulu tuh belum ada kapal terbang ya. Dulu itu kebayang gak capeknya ini Nabi Ibrahim. Tapi beginilah perlakuan mantu kepada mertuanya. Dia bilang gak punya apa-apa untuk disuguhkan, dan juga memberi korenah gitu ya kepada ayah mertuanya, kalau aku di sini tuh sendiri gitu, gak ada siapa-siapa di sini. Memang ini ucapan menantunya itu cukup halus ya, tetapi ini seolah-olah kok seperti kayak musir gitu ya. Ini ucapan halus tapi tajam ini sepertinya ini menantu. Ini ditunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim, bukannya memberikan sesuatu makanan kepada mertua, kepada ayahanda mertuanya, tetapi itu istrinya malah menceritakan akan keluh kesah di dalam rumah tangga. Makan hanya berburu gitu ya, mungkin istrinya itu berkeluh kesah di dalam urusan ekonomi ini sepertinya ya. Intinya ada seperti itu deh. Jadi udah kebayangkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, oh seperti inikah ya sosok menantuku, seperti itu. Ya udah, Nabi Ibrahim tidak bisa berlama-lama lagi ya, apalagi dengan raut muka yang agak kurang menyenangkan mungkin seperti itu. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada menantunya, ya udah nak, kalau begitu sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau menunggu anakku pulang, nanti titip salam saja ya sama anakku, sama Ismail, sama suamimu, titip salam saja, ada ayahandanya sudah datang. Dan kemudian titip pesan ya untuk suamimu, titip pesan. Apa coba pesannya? Pesannya adalah ganti gerbang pintu. Udah, titip pesannya cuma gitu. Para jemaah fikih nikah paham gak sih apa yang dimaksudkan dengan ganti gerbang pintu itu? Nanti ya. Nah udah, ceritanya Nabi Ibrahim itu pulang. Lantas sekarang pulang Nabi Ismail, berpulang dari berburunya, udah tercium nih aroma-aroma, ada sosok seorang ayah ya yang sangat dicintai. Ini sepertinya barusan udah ada tamu ya. Udah ngeh gitu ya, namanya anak gitu. Iya, katanya barusan katanya ada bapak kamu katanya. Dia pesan sesuatu ya, katanya dia pesan sesuatu, titip salam. Sama pesan satu lagi katanya ganti gerbang pintu. Sayang sekali ya, ini sosok wanita kalau menurut saya agak kurang cerdas ya, karena itu nggak tahu pesan itu artinya ganti gerbang pintu itu apa. Ya makanya dia sampaikan aja pada suaminya, padahal tahu nggak sih apa ganti gerbang pintu. Ya udah, ceritanya Nabi Ismail pun memahami akan pesan dari ayahandanya itu. Nah, udah nih diceritakan, sesudah itu tahun selanjutnya Nabi Ibrahim pun kemudian mendatangi kembali anaknya Nabi Ismail alaihissalam, mengunjungi. Nah tetapi ketika yang kedua kalinya, tahun yang kedua ini, Nabi Ibrahim ketika ketuk pintu, assalamualaikum, yang membuka pintu juga sama sosok perempuan, tetapi berbeda dengan perempuan yang kemarin. Nah ini kok beda, ini siapa wahai kamu nak? Aku adalah istrinya Ismail. Dan siapakah anda? Oh nah ini bapaknya Ismail, kata Nabi Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah. Ini sosok yang wanita yang kedua yang begitu sangat penuh ramah tamah, penuh dengan adab dan akhlakul karimah yang baik, mempersilahkan duduk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti itu. Ditanya, sekarang suamimu kemana? Oh suamiku sekarang sedang mencari ifkah, sedang berburu ke hutan ya.
sedang mencari kayu bakar untuk bisa memasak makanan-makanannya seperti itu. Kata Nabi Ibrahim, apakah kamu punya sesuatu yang bisa kau suguhkan padaku nak? Maka menantunya itu lekas membawa makanan yaitu berupa daging dan juga susu gitu. Maka lantas Nabi Ibrahim pun tersenyum dan kemudian mendoakan tentu rumah tangganya dan juga mendoakan akan makanan yang bisa dimakan oleh Nabi Ibrahim tersebut agar berkahlah yang ia makan. Nah, maka kalau di dalam diri kita maka sebagian ulama mengatakan andaikan ya pada saat itu mantunya itu memberikan makanan bukan hanya sebatas daging dan juga susu, misalkan lebih banyak lagi, misalkan sayuran gitu ya, atau berupa gandum misalkan. Mungkin pada saat ini di tanah Mekah Al-Mukarramah itu akan lebih subur, melimpah ruah lagi jenis-jenis makanan. Ya kan sampai sekarang kan di Mekah Al-Mukarramah itu yang lebih spesifiknya itu kan ke peternakan ya, ke peternakan. Andai pun kalau misalkan jenis-jenis makanan kayak sayur-sayuran itu agak susah sebetulnya kalau karena kan tidak cocok dengan apa itu cuacanya seperti itu. Maka kalau banyak sayuran di Mekah itu kan diimpor kan dari luar. Maka kata ulama andaikan gitu pada saat itu yang disuguhkan lebih banyak lagi seperti sayur-sayuran, mungkin saat ini Mekah Al-Mukarramah itu akan lebih limpah meruah lagi begitu ya dari jenis-jenis makanannya seperti itu. Ya, tapi sepertinya Nabi Ibrahim pun tidak bisa menunggu lama ya. Nabi Ismail belum pulang juga. Intinya wanita yang ini yang benar-benar bisa apa ya menunjukkan sosok seorang wanita yang berakhlakul karimah yang penuh dengan adab tata krama. Nah, titip pesan ya nanti kepada anakku, kepada Ismail bahwa bapaknya tidak bisa menunggu lama. Titip pesan saja. Dan kemudian titip pesan lagi yang kedua, sekarang tidak perlu ganti gerbang pintu karena gerbang pintu yang sekarang sudah baik. Pulanglah lantas Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail pun pulang dan istrinya mengatakan bahwa barusan ada ayahanda dan menitipkan pesan katanya gak perlu ganti gerbang pintu yang sekarang karena gerbang pintunya sudah baik. Lantas Nabi Ismail pun tersenyum ya mendengarkan pesan dari ayahandanya seperti itu. Ini adalah kata Nabi Ismail berarti yang sekarang itu tepat. Nah ternyata yang dimaksudkan pesan yang pertama harus ganti gerbang pintu adalah ganti istrimu. Karena kata Nabi Ibrahim mungkin istri yang pertama itu tidak layak untuk mendampingi Nabi Ismail alaihi salam. Apalagi tugas seorang nabi, tugas seorang rasul itu lebih berat lagi bebannya karena harus mensyiarkan agamanya Allah, bukan hanya sekedar berpikir untuk keluarganya saja, tetapi juga harus berpikir untuk umat-umatnya. Makanya dibutuhkan sekali sosok seorang wanita yang begitu sangat kuat sekali keimanannya dikarenakan ada tujuan yang lebih besar sebagai seorang rasul yaitu mengembangkan agama terhadap umat-umatnya. Maka Nabi Ismail pun tersenyum, Masya Allah. Berarti mungkin untuk istri yang ini adalah sosok wanita yang tepat saat ini untuk mendampingi kehidupan aku untuk mensyiarkan agamanya Allah. Nah, para jamaah fikih nikah dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya, apa yang bisa kita simpulkan nih dari kisah ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu menganalogikan yang dimaksudkan ganti gerbang pintu itu adalah ganti istrimu. Maksudnya itu seperti itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kenapa sih Nabi Ibrahim itu menganalogikan kalau istri itu dengan ganti gerbang pintu? Ya, karena memang seperti itulah. Gitu ya. Karena memang seperti itulah gitu ya keadaannya. Kalau wanita itu ibaratkan seperti ganti gerbang pintu. Karena coba kita pikir dulu, kalau kita mau berumah tangga ya, ini seorang laki-laki dah menikah nih dengan seorang wanita. Tentu kan seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita sangat mengharapkan sekali ingin mendapatkan seorang keturunan ya. Itu kalau kebanyakannya secara normal pasti deh ingin mendapatkan seorang keturunan seperti itu. Nah, kita kan seorang laki-laki itu tidak mungkin bisa mendapatkan keturunan dari darah daging kita kalau tidak ada layannya, kalau tidak ada istri. Dan bagaimana ketika kita mempunyai seorang anak, yaitu seorang laki-laki menitipkan, maaf ya, air nutfahnya ataupun air spermanya itu di rahim sosok seorang wanita.
ya, yaitu istrinya. Dan tentu kan itu melewati dulu gerbang pintu ya kan. Nah itu adalah bisa dianalogikan dengan kata yang pertama, wanita itu adalah sebagai gerbang pintu. Karena kalau kita mau dapat keturunan ya kita harus melewati dulu, wahai para suami, melewati apa? Melewati gerbang pintu itu, begitu ya. Nah diceritakan alhamdulillah Allah memberikan kudrat iradat ilahiyahnya Allah sehingga Allah titipkan kita punya anak keturunan. Nah setelah itu pastikan siapa sih yang tidak mengharapkan sebagai orang tua, sebagai bapak mempunyai anak yang baik, anak yang penuh dengan ilmu agama, ya ilmu yang nafi, kemudian anak yang salih, yang salihah. Itu semuanya semua pengharapan orang tua itu seperti itu. Ingin anak-anaknya menjadi anak yang baik kan seperti itu. Nah, tetapi kan itu juga tidak mudah ya. Kita pengen punya anak yang baik, anak yang salih, anak yang salihah. Maka bagaimana nih caranya? Sebagai seorang suami kalau pengen atau seorang bapak kalau pengen punya anaknya yang salih, yang salihah, ya solehkan dulu istrimu. Seperti itu. Iya, jadi solehkan dulu istrimu, ya. Kalau misalkan istrimu belum mempunyai ilmu agama, ya isi dulu istrimu dengan ilmu agama. Kalau banyak yang belum diketahui oleh istri-istrimu, ya ketahui dulu dong. Ajari dulu istrimu itu. Kenapa? Karena istrimu itu adalah sebagai gerbang pintu yang utama untuk mengajarkan nanti kepada anak-anak kita. Seperti itu. Karena wajar loh kalau kita berpikir aja ya secara logis gitu ya. Allah menitipkan seorang anak itu kan di rahim seorang ibu. Ya, pertama Allah titipkan rahim anak di dalam rahim seorang ibu. Kemudian mengandung, dilahirkan juga oleh seorang ibu. Kemudian disusuilah anak kita oleh istri kita, oleh seorang ibu. Sesudah itu 2 tahun kita disusui oleh seorang ibu, dididiklah anak kita itu oleh siapa? Ya oleh istri kita, oleh sosok seorang ibu. Maka pantas dan sangat wajar sekali kalau misalkan anak-anak kita itu akan sangat lebih dekat sekali secara kejiwaannya itu dengan sosok seorang ibu. Kenapa? Ya karena mulai dari mengandung aja udah melahirkan sampai merawat itu peran yang sangat besar itu adalah siapa? Ibu. Itu adalah istri kita. Maka kalau pengen istri kitanya, maksud saya kalau pengen anak kitanya salih salihah, ya didik dulu dong istrimu. Gimana nanti anak kita mau bisa sholat, ya kan? Mau bisa baik kalau istri kitanya aja tidak terbiasa sholat, istri kitanya aja tidak paham akan ilmu agama. Bagaimana nanti mau mengajarkan kepada anak-anak kita? Sedangkan anak-anak kita itu lebih dekat dengan ibundanya daripada dengan kita sosok ayahnya. Maka kewajiban seorang suami, jadikanlah istrimu sebagai gerbang pintu dari segala aspek apapun itu. Ya. Maka untuk yang pertama, wahai seorang suami, yang pertama harus diperhatikan adalah rizki yang kau berikan kepada istrimu. Suami berkewajiban mencari nafkah keluar dari rumah, kemudian dibelikanlah lauk pauk untuk dimakan anak istrinya, untuk modal kekuatan untuk melakukan ibadah. Bagaimana istrimu bisa melakukan ibadah kalau rizkinya dari hasil yang haram? Maka jelas yang pertama seorang suami carilah rizki yang halal. Bukan hanya sekedar halal tetapi toib, bukan sekadar hanya toib. Kita mengharapkan ada keberkahan dari rizki tersebut lalu dimakan tuh sama istri kita, ya. Tapi coba kalau dari hasil yang haram itu kan bisa menggelapkan hati istri kita kan, karena udah mendarah daging. Ya sulit kalau istri kitanya mau berubah menjadi istri yang salihah. Wong kita kasih rizki sama wong lanang sama suaminya dengan rizki yang haram, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita pengen anak kita salih salihah, ya kewajiban seorang suami membina istri kita. Membina itu, wahai seorang suami, bukan hanya dari segi spiritualnya aja, tetapi seorang suami juga harus membina istri kita itu dari segi mentalnya juga. Karena kalau misalkan tidak dibina istri kita dari segi mental, bisa saja nanti di dalam rumah tangganya itu ambruk. Tapi kalau mental istri kitanya udah kuat, mau menghalau apapun dalam rumah tangga, ujian dalam rumah tangga, istri kita itu udah kuat karena mentalnya itu udah kuat. Maka suami yang kedua, bina istri kita dari segi mental dan juga spiritualnya.
Nah, jadi isi hikmah yang bisa kita ambil, mungkin ini yang harus lebih banyak mendengar, ini adalah bagi kaum laki-laki ya, wabil khusus bagi seorang suami. Jadi ingat sekali lagi bahwa istrimu adalah gerbang pintu dari segala aspek kan, udah tadi teteh katakan dari segala aspek. Jadi kalau misalkan begitu juga dari akhlakul karimah, dari segi ibadah ya, kalau misalkan seorang suami misalkan yang sudah berakhlakul karimah yang baik gitu ya sama anak-anak kita gitu ya sama anak-anaknya gitu, tetapi tidak berakhlakul karimah yang baik kepada istrinya, ya maka itu akan sulit sekali mendapatkan anak yang nanti berakhlakul karimah yang baik juga. Jadi sebagaimana baiknya sekali lagi seorang bapak kepada anaknya sudah berlaku baik gitu ya, udah apa itu seorang sosok bapak itu yang sudah selalu mengingatkan nih pada anaknya untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, harus beradab tata krama yang baik. Intinya semua yang baik yang memang diajarkan oleh agama sudah diajarkan gitu kepada anaknya. Tetapi ini sayang sekali kok aneh gitu ya kepada istrinya yang tidak bisa berlaku baik. Maka itu sekali lagi akan sangat sulit sekali mendapatkan seorang anak yang baik pula, yang soleh-solehah pula gitu. Kenapa? Karena itu kan peran istri adalah gerbang pintu. Jadi sebelum mengajarkan kepada anak-anaknya, sebelum mendidik kepada anak-anaknya, sebelum menerapkan atau mencontohkan kepada anak-anaknya, harus mencontohkan dulu kepada istrinya. Yang pertama kali harus mendapatkan semuanya itu dari yang ya udah tadi yang kakek katakan, dari segi spiritualnya dibina, dari segi mentalnya juga dibina. Ya kecuali kalau misalkan dapat istrinya yang berdegong kali ya. Udah suaminya terus ngajarin, udah berakhlakul karimah yang baik, udah perlu perhatian sayang gitu sama istrinya. Ini istrinya yang nggak tahu terima kasihnya suka ya, dalam rumah tangga kita menemui seperti itu berbeda lagi kasusnya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya sih peran Masya Allah tabarakallah, peran istri itu sangat apa ya, luar biasa sekali sih kalau ditafakuri. Ya karena kan kalau peran suami itu hanya sedikit menitipkan maaf-maaf air nutfah kepada rahim sang istri, itu cuma sedikit ya, cuma air mani, air sperma itu cuma sedikit. Tetapi kan itu berubah ya, dari air nutfah itu berubah menjadi sosok seorang anak, dan anak kita didik oleh ibunya itu sampai besar loh, sampai punya akhlakul karimah yang baik loh anaknya. Jadi ya kalau suaminya hanya menanam biji, tetapi sesudah itu peran istri nih. Ini bagaimana nih ini pohon biar banyak biar bisa berbuah, biar buahnya subur, biar sehat, ini buah-buahnya bisa kita makan. Itu peran siapa nih? Semuanya itu adalah peran istri. Sebetulnya peran istri lebih banyak juga daripada suaminya, tapi sebetulnya seimbang sih ya. Gitu. Karena kan tetap juga awal mulanya itu kan dari biji, awal mulanya kan tetap dari sang suami, yang cuman di dalam rumah tangga itu selalu melewati proses gerbang pintu adalah istri kita. Jadi mungkin dari kisah ini insya Allah ya wahai para suami, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang Teteh sampaikan di dalam ini kitab, yaitu langsung loh kisahnya dari seorang Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.